Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Iklimawati dengan NIM 859567177. Di sini saya akan membuat video tugas 2 tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dan keterampilan mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Bagus. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, coba ingat-ingat ya. Kalian pasti sering bernapas, makan, dan bergerak kan? Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Lalu, apa saja ciri-ciri lainnya yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Nah, betul sekali. Ada yang bilang bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jelas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan perhatikan penjelasan Ibu ya. Anak-anak, jadi apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki kehidupan. Agar sesuatu bisa disebut makhluk hidup, ia harus memiliki ciri-ciri khusus. Ciri yang pertama adalah bernapas. Semua makhluk hidup pasti bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, dan tumbuhan juga bernapas melalui lubang-lubang kecil di daunnya. Ciri yang kedua adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makanan ini berfungsi sebagai sumber energi supaya kita bisa beraktivitas, belajar, dan bermain. Tanpa makan, tubuh kita akan lemas dan tidak bisa bergerak. Ciri yang ketiga adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau tumbuhan juga bisa bergerak loh, tapi gerakannya terbatas. Misalnya, bunga matahari yang selalu menghadap ke arah sinar matahari. Selain itu, makhluk hidup juga bisa tumbuh dan berkembang. Artinya, ukurannya bisa menjadi lebih besar dan fisiknya bisa berubah seiring bertambahnya usia. Misalnya, dari bayi menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa. Dan yang terakhir, makhluk hidup bisa berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Tujuannya supaya jenisnya tidak punah. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi mulai sekarang, kita bisa membedakan mana yang hidup dan mana yang tidak hidup kan? Anak-anak, tolong perhatikan sebentar ke depan ya. Terima kasih. Ibu tahu kalian pasti asik ngobrolnya, tapi yuk kita simpan dulu obrolannya saat jam istirahat nanti ya. Sekarang kita fokus belajar dulu supaya materinya cepat selesai dan kalian jadi paham, bisa kan? Nah, anak-anak, selain ciri-ciri di atas, makhluk hidup juga memiliki ciri lain, yaitu peka terhadap perangsang. Artinya, makhluk hidup bisa merasakan atau menanggapi jika ada sesuatu yang menyentuh, menyakitkan, atau mengganggunya. Contohnya, jika kita tersentuh duri, kita akan langsung menarik tangan, atau jika ada cahaya terang, mata kita akan menyipit. Pada tumbuhan, contohnya adalah daun putri malu yang akan menutup jika disentuh. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup pasti memproses makanan, dan sisa dari proses tersebut harus dibuang agar tidak menjadi racun di dalam tubuh. Zat sisa ini bisa berupa keringat, uap air, urin, dan karbon dioksida. Nah, itulah beberapa ciri makhluk hidup yang perlu kita pahami bersama ya anak-anak. Wah, hari ini kalian semua sangat hebat, bisa menyimak dengan baik dan bisa menjaga ketertiban kelas. Ibu sangat bangga punya murid seperti kalian. Terus semangat belajarnya ya. Anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah semangat belajarnya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.